Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan sistem. Pendekatan tradisional adalah pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. Dalam pendekatan ini, peserta didik dituntut untuk menguasai sesuatu jenis keahlian dan terkesan mengesampingkan aspek keterampilan dan sikap. Tes diskrit adalah tes yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Tiap butir soal hanya mengukur satu aspek kebahasaan atau salah satu kemampuan berbahasa. Teori diskrit tidak memberi perhatian pada kenyataan bahwa bahasa merupakan kesatuan padu dari berbagai unsurnya dan tidak dapat dipisahkan dari konteks pemakaiannya. Menurut Euler dalam Nurdiantoro di bukunya halaman 285 tahun 2010. Kelemahan dari pendekatan diskrit menurut Euler adalah pandangannya yang memecah-mecah unsur kebahasaan dan menghadirkannya dalam keadaan terisolasi. Menurut pandangan komunikatif dan pragmatik, pembelajaran bahasa yang bersifat diskret tidak akan mencapai keberhasilan karena akan sulit belajar bahasa jika hanya berdasarkan pengalaman yang terpecah-pecah dan terlepas dari konteks pragmatik. Euler dalam Nurdianto di bukunya halaman 288 sampai 289 tahun 2010. Selanjutnya yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau terpadu adalah ancangan atau kebijakan pembelajaran bahasa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan ajar sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Pendekatan integratif juga dapat dimaknakan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Pengintegrasiannya dapat diaplikasikan sesuai dengan kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Pemberian materi tidak dipisah-pisahkan karena materi ajar merupakan kesatuan yang perlu dikemas secara menarik. Terdapat dua jenis pendekatan dalam pendekatan integratif. Yang pertama yaitu pendekatan integratif internal atau terpadu intrabidang studi, dan yang kedua integratif eksternal atau terpadu antar bidang studi. Yang pertama, integratif internal yaitu keterkaitan yang terjadi antar bahan pengajaran itu sendiri. Interbidang studi juga dapat diartikan sebagai beberapa aspek dalam satu bidang yang diintegrasikan. Contohnya, materi kebahasaan diintegrasikan dengan keterampilan berbahasa, atau misalnya mendengarkan diintegrasikan dengan berbicara dan menulis, atau menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang kedua, integratif antar bidang merupakan pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi, misalnya bahasa Indonesia dengan bidang studi lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendekatan integratif. Menurut Zuhdi, terdapat 6 ciri-ciri pendekatan integratif. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung pada peserta didik atau anak. Dan yang ketiga, pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas. Dan yang terakhir, yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan anak atau siswa. Pendekatan pragmatik digunakan dalam memahami kemampuan tata bahasa pragmatik. Kemampuan itu merupakan kemampuan untuk memahami teks atau wacana, tidak hanya dalam konteks linguistik, melainkan juga dengan memanfaatkan kemampuan pemahaman unsur-unsur ekstralinguistik. Pendekatan pragmatik merupakan
prosedur yang mengharuskan pembelajaran menghasilkan urutan unsur bahasa sesuai dengan pemakaian bahasa secara nyata, sekaligus mengharuskan menghubungkan dengan konteks ekstralinguistik. Pemahaman tidak hanya berdasarkan bentuk dan susunan kalimat, frasa, kata-kata, dan unsur linguistik lain yang secara eksplisit terdapat dalam penggunaan bahasa, melainkan konteks ekstralinguistik, yaitu aspek-aspek pemahaman bahasa di luar apa yang diungkapkan secara eksplisit melalui bahasa dan yang meliputi segala sesuatu dalam bentuk kejadian, pikiran, antarhubungan, perasaan, persepsi, ingatan, dan lain-lain. Kendala yang bersifat linguistik berupa kurangnya pemahaman terhadap susunan wacana, tata bahasa, atau kata-kata yang digunakan dalam wacana. Sedangkan kendala ekstralinguistik berupa kurangnya pemahaman terhadap aspek-aspek di luar linguistik dalam bentuk abstraksi, pengalaman, hidup yang diperlukan untuk memahami isi wacana yang tengah dihadapi. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan, dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif ini sepenuhnya dilakukan oleh siswa dan guru sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa akan mampu bercerita, menanggapi masalah, dan mengungkapkan pendapatnya secara lisan dengan bahasa yang mudah dan dapat dipahami. Pendekatan komunikatif ini dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang berpijak pada hakikat bahasa sebagai alat atau sarana komunikasi, sehingga pengajaran bahasa diarahkan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Komponen komunikasi itu meliputi unsur perilaku komunikasi, cara berkomunikasi, tempat berkomunikasi, dan lain-lain menurut Jiwandono tahun 1996. Ciri-ciri pendekatan komunikatif: yang pertama, mengutamakan makna sebenarnya daripada tata gramatikalnya. Yang kedua, adanya kegiatan komunikasi fungsional dan interaksi sosial yang saling berkaitan. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada pemerolehan kompetensi komunikatif, bukan ketepatan gramatikal atau pemahaman untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran diarahkan pada modifikasi dan peningkatan murid dalam menemukan kaidah bahasa lewat kegiatan berbahasa. Yang kelima, materi pembelajaran berangkat dari analisis kebutuhan berbahasa dalam pembelajarannya.